introduction of group members. Di suatu hari yang cerah dan setelah menahan beberapa lama permasalahan yang mereka hadapi, akhirnya Pak Rudi dan juga Bu Nia memutuskan untuk menemui konselor untuk menemukan solusi dari permasalahan yang selama ini menjadi momok bagi keluarga kecilnya. Akhirnya pun mereka bertemu dan menuju ke konselor bersama-sama. Assalamualaikum. Ya, Ibu, Bapak, ada yang bisa saya bantu? Iya Bapak, jadi saya kesini sama suami saya itu sedikit mau konsultasi nih terkait rumah tangga saya. Akhir-akhir ini emang agak Masya Allah berat banget. Kayaknya ujiannya lagi di akhir-akhir ini Bapak. Oh, Bapak Ibu, baik. Sebelumnya boleh perkenalan dulu ya, nama Bapak dan Ibu siapa? Oke, baik. Lalu nanti apa yang akan diceritakan? Baik Bapak, selamat siang. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Ibu Nia dan ini suami saya Bapak Rudi. Kami alamat rumahnya dari Desa Ngebel. Asli Ngebel ya, Bapak Ibu? Oh, Iya. berarti jauh banget. Lantas kenapa Bapak Ibu ini datang ke sini? Pasti ada problem ya yang harus diselesaikan. iya. Baik, jadi sebelum ini ya Bu, kita sepakati dulu yang pertama-tama kita harus terbuka ya dalam menyampaikan segala permasalahan yang kalian berdua alami. Kemudian yang kedua nanti kita akan menyepakati hasil keputusan konseling hari ini. Jadi apa ini yang harus dipecahkan oleh Bapak Ibu? Permasalahan yang harus dipecahkan. Mungkin saya bisa sedikit membantu ya. Nanti untuk selanjutnya bisa tergantung Bapak Ibu, harus dilakukan hasil dari konsultasi ini. Oke. Iya baik Bapak, saya dan Mas Rudi ini pernikahan kita udah berjalan 5 tahun. Nah, kita udah sepakat dari awal pernikahan kita untuk menunda punya keturunan. Karena apa? Karena suami juga belum UMR untuk penghasilannya dan saya juga masih belum mencapai UMR. Di sisi lain, kita berdua masih banyak banget wishlist yang harus dicapai, kayak punya rumah, punya kendaraan. Kita prioritaskan itu dulu. Akan tetapi ternyata orang tua saya, ibu saya itu meminta saya dan Mas Rudi untuk segera punya keturunan. Hal itu membuat kita berdua nih ya Mas ya, akhir-akhir ini sering banget cekcok terkait hal itu. Saya memahami sebenarnya bagaimana kondisi istri saya karena tertekan oleh tuntutan dari ini. Tapi sebenarnya saya sendiri pun juga belum siap secara finansial karena ya itu tadi yang apa yang sudah dikatakan oleh istri saya. Kebutuhan kami itu masih banyak yang harus dipenuhi. Dan menurut saya yang lebih baik itu memang menunda memiliki keturunan terlebih dahulu agar apa yang kita inginkan itu nanti bisa tercapai terlebih dahulu, seperti itu. Baik Bapak Ibu, saya rasa saya juga sangat paham dengan kondisi Bapak Ibu sekarang ini, di mana dari tuntutan ekonomi, terus kemudian dari tuntutan orang tua. Mungkin saya juga cukup prihatin juga. Satu sisi ada tekanan dari orang tua istri, di sisi lain suami merasa belum siap ya secara finansial. Apakah kalian sudah membahas ini secara terbuka? Baik Bapak, untuk kebutuhan finansial kita berdua emang udah jauh-jauh hari udah kita planning.
Tapi karena kita juga tidak tahu, tiba-tiba orang tua datang minta cucu begitu aja, saya sama Mas Rudi itu juga bingung Pak sebenarnya. Di sisi lain kita harus mempersiapkan finansial kita berdua secara matang, karena punya anak sendiri itu kan juga harus siap kan Pak, secara emosional, finansial dan lain-lain sebagainya. Tapi secara utuh saya sudah siap sama Mas Rudi membahas tentang finansial, begitu Bapak. Secara finansial sebenarnya kita sudah siap, tetapi kalau untuk menuruti ibu mertua saya, yaitu ingin punya cucu, saya belum siap Pak. Mungkin dari hati yang paling dalamnya istri saya pun sebenarnya juga belum siap. Bener Bapak, tapi di sisi lain saya itu juga kasihan sama orang tua saya yang terus mendesak saya ingin punya cucu, ingin menimbang cucunya, ingin nganter ke sekolah, ingin ini, ingin itu. Saya juga tersentuh dengan hal itu. Tapi di sisi lain saya sama Mas Rudi juga belum ingin, masih program lah untuk punya keturunan. Gitu Bapak. Ya, Ibu dan Bapak, saya juga mengerti kalian berdua mempunyai alasan yang begitu valid ya. Di sisi lain kalian juga ingin membahagiakan orang tua, di sisi lain kalian juga ingin membangun finansial untuk agar lebih baik. Karena gimana juga ketika mempunyai anak, kita semua juga harus siap secara finansial maupun pendidikan seorang anak itu sendiri. Jadi saya rasa sekarang kita harus fokus ya. Kalian harus fokus terhadap kesepakatan kalian berdua, bukan fokus kepada tekanan dari luar. Lantas apa yang kalian rasakan tentang ini, Bapak? Iya Bapak, saya tahu terkait keputusan itu, keputusan kami berdua yang sudah bulat untuk menunda punya anak. Tapi di sisi lain saya juga memikirkan perasaan ibu saya, terutama faktor usianya kan juga sudah semakin tua. Ditambah lagi, kita akhir-akhir ini sudah berpisah rumah. Saya sudah ikut dengan ibu saya, Mas Rudi juga sudah sama orang tuanya. Hal tersebut itu membuat kita berdua juga semakin jauh banget untuk berkomunikasi, udah semakin sulit. Akan tetapi kita berdua masih bisa banget ya Mas. Sebenarnya kami itu tidak ingin menunda itu, tapi kita itu hanya untuk beberapa waktu aja untuk mempersiapkan itu semua. Toh semua nanti yang menjalankan kan juga kami, si ngopeni juga kami, yang membiayai kan juga kami, seperti itu. Tapi keikut campuran dari mertua saya atau istrinya yang membuat kami menjadi salah paham sehingga sering bertengkar. Baik, Bapak Ibu, mungkin saya bisa menangkap juga ya. Mungkin Bapak Ibu harus bisa merencanakan hal untuk masa depan, apa yang ingin Bapak Ibu itu capai. Semisalnya kalau ingin mempertimbangkan terkait mempunyai anak terlebih dahulu ya silakan. Itu pun anak itu kan juga termasuk rezeki yang dititipkan kepada kita ya. Jadi solusi ya untuk Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu rencanakan yang dapat direalisasikan ya untuk masa depan. Iya Bapak, terima kasih masukannya dari Bapak, itu masuk akal dan kemudian saya bisa terima tentang masukan dari Bapak. Tapi mungkin Mas Rudi bisa menerima tentang masukan dari Bapak Rizky tadi kira-kira? Saya setuju sekali dengan saran dari Anda. Baik, Bapak Ibu, itu langkah yang bagus ya menurut saya. Kalian juga bisa mencoba konseling kepada orang tua istri ya, orang tua istri, agar mereka juga bisa memahami keadaan kalian berdua. Lantas sehingga tekanan itu bisa dikurangi. Lalu apakah kalian bisa mencoba hal itu? Seling kepada orang tua istri. Oh iya baik Bapak,
masukan dari Bapak sangat membantu sekali. Nanti kita atur waktunya untuk ngomong sama ibu saya, sama Sudi. Nanti kita ngomong, kasih pengertian ke ibu saya, biar semuanya juga jelas gitu. Karena kita berdua emang masih ini ya Mas ya. Itu Bapak. Saya juga sangat setuju dengan itu semua. Dan saya juga ingin memperbaiki lagi keluarga saya karena saya masih ingin memiliki keluarga yang harmonis tanpa ada tekanan dari luar. Gitu. Saya juga ingin banget rumah tangga saya dan Mas Rudi itu cemara seperti dulu lagi. Menggapai mimpi-mimpi kita berdua, menjalani kehidupan tanpa problema. Dan juga saya ingin saya dan Mas Rudi itu kembali satu atap gitu. Jadi saya sama Mas Rudi juga ingin kita kembali satu rumah, kita ngomongin ini berdua dengan tanpa emosi, dengan tanpa marah-marah gitu. Tapi kira-kira kita bisa ngomong sama ibu kapan ya Mas, kira-kira Mas longgarnya kapan? Ya mungkin karena itu kan bersifat pribadi, nanti kita bisa obrolkan lebih dalam. Ya kita sudah keluar saja ya. Terus menurut Bapak Rizky sebagai konselor bagaimana? Apa langkah yang seharusnya kita lakukan lebih awal untuk memulai rencana baru kita ini? Iya Bapak. Oke, jadi perlu kalian ketahui juga komunikasi terkait kalian berdua itu tolong dibangun sebaik mungkin ya, karena bagaimana komunikasi itu dibangun dengan baik, maka hubungan kalian berdua insya Allah akan harmonis. Terutama itu hal yang penting. Lalu nanti yang saya sarankan segera kalian realisasikan kan, bagaimana kalian merencanakan tujuan hidup keluarga kalian untuk masa depan kalian. Dan lalu yang kedua, kalian juga bisa konseling kepada orang tua istri ya, karena juga beliau juga sebagaimana orang tua juga memiliki cucu, karena cucu itu sebagai hiburan bagi mereka juga, karena sebagai anugerah ya untuk kalian berdua dan rezeki kalian. Kurang lebihnya begitu, Bapak Ibu, semoga masalah kalian bisa terselesaikan dengan baik. Di sini saya juga menyampaikan, saya hanya bisa sedikit memberikan masukan apa yang saya bisa. Untuk selanjutnya itu harus terrealisasikan Bapak Ibu sendiri untuk kedepannya. Kurang lebihnya begitu Bapak Ibu, terima kasih. Jadi terima kasih banyak atas waktunya yang udah diluangin dari Bapak Rizky, udah memberikan wejangan-wejangan yang begitu bermanfaat untuk keluarga kami. Dan terima kasih banyak atas waktunya. Kita mau pamit dulu ya Bapak ya. Terima kasih sekali Pak Rizky, semoga ini nanti bisa sesuai dengan apa yang Bapak Rizky sarankan dan tentunya Amin. keluarga kita bisa kembali lebih baik. Amin. Iya Mas. Terima kasih banyak ya Pak Rizky, saya mau pamit. Iya Bapak Ibu, sama-sama. Terima kasih juga kalian di sini datang ke sini juga memiliki tujuan baik untuk membangun keluarga kalian menjadi lebih harmonis. Saya doakan semoga masalah yang kalian hadapi bisa cepat terselesaikan. Baik teman-teman semuanya, dari permasalahan Bapak Rudi dan Ibu Nia yang telah disampaikan tadi, kita dapat menarik 5 kesimpulan dari permasalahannya tadi. Nah, yang pertama adalah komunikasi yang terbuka dan jujur. Baik dari Bapak Rudi atau Ibu Nia, keduanya harus melakukan komunikasi secara terbuka, jujur, dan transparan. Tidak boleh menyembunyikan satu rahasia pun di balik mereka berdua. Suami harus menjelaskan bagaimana kondisi finansialnya, begitu juga istri atau Ibu Nia juga harus terbuka tentang hal itu. Lalu yang kedua, yakni keterlibatan orang tua secara sehat. Jadi setiap pasangan memiliki pendapat masing-masing dan itu kita
harus kita utamakan. Di lain sisi kita juga harus menghormati orang tua. Bagaimana kita tidak menyinggung hati orang tua sehingga tidak membuat orang tua kita menjadi marah dan tidak suka kepada kita. Sedangkan yang ketiga adalah apa yang dilakukan oleh Nia dan juga Pak Rudi itu sudah termasuk hal yang benar, karena mereka itu mendatangi konseling untuk mengkonselingkan sesuatu permasalahan dalam keluarganya, sehingga dalam keluarganya itu bisa menemukan titik terang. Nah, yang keempat terkait perencanaan keuangan. Dalam hal ini, suami dan istri bisa memusyawarahkan atau merencanakan keuangan mereka. Jika finansial merupakan hambatan utama dalam masalah keluarga, mereka bisa merencanakan untuk memperbaiki kondisi keuangan sebelum memutuskan untuk mempunyai anak. Yang kelima, yakni mendiskusikan emosional. Bagaimana pasangan suami istri itu saling mengerti. Nah, istri ingin dimengerti oleh suami, begitupun dengan sebaliknya, suami juga ingin dimengerti oleh istri. Jadi bagaimana kita bisa mengontrol emosional kita sehingga kita bisa merencanakan sesuatu yang baik dalam keluarga kita. Baik teman-teman semuanya, itu tadi adalah 5 tahapan dalam menghadapi permasalahan yang telah diungkapkan oleh konseling kita, yakni Ibu Nia dan Bapak Rudi. Mungkin teman-teman ada saran atau masukan dalam video kami tadi, bisa komen di bawah ini. Baik teman-teman semuanya, terima kasih sudah menonton dari awal video sampai akhir video. Kami terima kritik dan sarannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Behind the scene. Bisa ngebel ponorokan. Punya anak. Itu yang Itu saya Tanpa problema. Jalan. Saya